Halo adik-adik, Assalamualaikum. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Rini Marlianita, Education Consultant dari Politeknik LP3I Kampus Cirebon. Hari ini saya akan menyampaikan informasi mengenai kampus dengan fasilitas jaminan penempatan kerja terbaik di Indonesia sejak tahun 1989 yang telah mempunyai ribuan perusahaan relasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Oke, sebelum saya bahas secara detail, izinkan saya bertanya kepada adik-adik yang sekarang sedang duduk di kelas 12. Sudahkah adik-adik mempunyai rencana setelah lulus dari SMA, SMK, atau MA yang tinggal menghitung bulan? Kalau sudah punya rencana, it's very good. Tapi kalau belum punya rencana, ini yang akan jadi masalah dan harus segera diputuskan. Adik-adik, setelah lulus dari SMA atau SMK dan MA, ada 3 kemungkinan yang akan adik-adik lakukan. Pertama, bekerja. Kedua, kuliah. Ketiga, mungkin berwirausaha ya. Atau ada juga yang mungkin mau langsung menikah. Ada? Kiran tunai. Kira-kira sudah ada gambaran belum? Mau bekerja di mana? Bekerja di bidang apa? Mengingat persaingan kerja yang semakin ketat dan peluang kerja yang terbatas. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, di mana banyak perusahaan yang mengurangi jumlah karyawan, bahkan banyak juga yang tutup secara permanen. Ada syarat mutlak yang harus adik-adik miliki. Apa itu? Skill. Skill kanan dan skill kiri. Bukan ya. Skill di sini adalah keterampilan atau kemampuan untuk menggunakan akal, pikiran, ide, dan kreativitas dalam mengerjakan, mengubah, maupun membuat sesuatu yang lebih bermakna, sehingga menghasilkan sebuah nilai dari hasil pekerjaan. Dalam dunia kerja, keterampilan atau skill menjadi yang paling utama dicari dan menjadi bekal tersendiri untuk memulai sebuah bisnis. Bagaimana caranya agar punya skill? Dengan latihan terus-menerus tentunya ya. Karena orang yang ingin punya skill tidak ingin tertinggal satu langkah pun. Dia selalu melatih dirinya untuk menjadi yang terbaik. Ketika adik-adik sudah mempunyai skill yang baik ya, tentu ini akan menjadi sebuah kebanggaan dari diri sendiri maupun bagi orang lain. Kenapa sih kita harus punya skill? Pertama, kalau punya skill, kita bisa membuka bisnis sendiri. Ini cocok ya buat adik-adik yang ingin berwirausaha. Misal, bisa masak, kita bisa buka bisnis seperti catering, bahkan restoran. Kedua, akan meningkatkan rasa percaya diri, walaupun banyak pesaing. Ketiga, akan merasa bangga pada diri sendiri dan menjadi kebanggaan orang lain. Mungkin yang terdekat jadi kebanggaan orang tua ya. Yang keempat, orang yang punya skill akan terus belajar dan mengupgrade kemampuannya. Lalu yang terakhir, orang yang punya skill dia akan selalu merasa haus dan tidak mudah berpuas diri. Lantas, bagaimana caranya untuk mengetahui keahlian apa yang belum adik-adik sadari? Kita bisa melakukan flashback ke masa kecil ya. Mari kita cari tahu bakat apa sih yang menonjol saat kita kecil dulu. Terkadang ada hal-hal yang mudah kita kerjakan, tapi kadang sulit dilakukan oleh orang lain. Kenali skill apa yang membuatmu merasa kuat. Mari kita ingat-ingat pujian apa yang telah diberikan oleh orang lain yang kadang kita abaikan.
Coba bayangkan keterampilan apa yang membuatmu merasa sanggup melakukannya selama berjam-jam. Dan jadilah open mind. Oke, sampai di sini sudah menemukan skill apa yang sudah adik-adik miliki? Kalau belum menemukan, adik dapat menghubungi saya lebih lanjut ya, untuk nanti dibantu agar dapat mengetahui skill yang cocok untuk adik-adik sekalian. Selanjutnya, kita akan membahas bagian kedua ya. Buat adik-adik yang nanti ketika lulus dari SMA atau SMK atau MA yang mau langsung kuliah nih. Nah, ini juga penting untuk dipertimbangkan dengan matang sejak sekarang. Kenapa? Karena salah pilih langkah, maka masa depan adik-adik yang akan menjadi taruhannya. Saya punya tips nih untuk memilih perguruan tinggi yang cocok untuk adik-adik. Yang pertama ya, kita harus mengetahui terlebih dahulu ketika nanti lulus kuliah, mau bekerja atau berkarir di bidang apa. Apabila telah menemukan jawabannya, barulah nanti adik-adik memilih jurusan yang pas. Setelah itu tentukan mau kuliah di kampus mana, negeri atau swasta. Jenis pendidikannya mau pendidikan akademisi atau vokasi. Jadi, jangan pilih kampusnya dulu, tapi lihat prospek ke depan setelah lulus kuliah, bisa langsung diterima di pasar kerja atau tidak. Adik-adik harus pandai memilih jenis pendidikan yang bisa memberikan skill untuk adik-adik. Nah, di Indonesia ini terdapat 3 jenis pendidikan tinggi. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, ya, ini yang pertama ada pendidikan tinggi akademisi. Ini merupakan pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni tertentu ya, yang nanti mencakup sarjana, magister, dan doktoral. Lalu yang kedua, ada pendidikan vokasi. Pendidikan tinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu. Ini meliputi program pendidikan diploma 1 atau ahli pratama, diploma 2 atau ahli muda, diploma 3 atau ahli madya, dan diploma 4 atau sarjana terapan yang setara dengan S1 di akademisi. Ketiga, pendidikan profesi atau spesialis hanya bisa ditempuh setelah pendidikan sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus dengan gelar sesuai dengan profesinya. Ingin mengembangkan kemampuan pada suatu bidang kejuruan tertentu, baik hard skill maupun soft skill, maka pendidikan tinggi vokasilah pilihan yang tepat untuk adik-adik pilih. Seperti apa sih pendidikan vokasi di Politeknik LP3I Kampus Cirebon? Pendidikan di Politeknik LP3I memiliki fokus kepada latihan berbasis praktek 70% dan 30%-nya teori, serta memiliki fasilitas penempatan kerja. Program penempatan kerja kami merupakan salah satu yang terbaik di Indonesia. Di Politeknik LP3I, mahasiswa berkualitas yang performanya sesuai dengan persyaratan akan dibantu penempatan kerja hingga duduk di perusahaan. Keterampilan apa yang nanti akan dimiliki oleh anak vokasi? Pertama, hard skill merupakan kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan suatu pekerjaan sesuai dengan keahlian program studinya masing-masing ya. Keterampilan bidang IT atau komputer, lalu komunikasi dengan bahasa Inggris. Yang kedua, soft skill. Ini merupakan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan, bekerja sama dalam tim, kemampuan berkomunikasi dengan baik, dan menyampaikan ide atau pemikiran, lalu problem solving. Yang ketiga adalah karakter atau kejujuran. Ini membangun jiwa dan rohani yang beriman, bertakwa,
dan kejujuran melalui mentoring agama. Nah, ini merupakan program wajib yang harus diikuti oleh semua mahasiswa di Politeknik LP3I. Politeknik LP3I sudah terakreditasi baik sekali atau B. Kami membuka jenjang pendidikan Diploma 3 yang memiliki masa kuliah selama 6 semester atau 3 tahun. Adik-adik akan menempuh 110 SKS. Diploma 3 ini memiliki syarat kelulusan dengan menyelesaikan praktek kerja dan juga laporan tugas akhir dengan gelar ahli madya atau AMD. Nah, berikut adalah proses pembelajaran di Politeknik LP3I Kampus Cirebon. Pertama, adik-adik akan mendapatkan matrikulasi untuk mata kuliah bahasa Inggris dan komputer ya, lalu mengikuti PSPL atau ospek. Proses pembelajaran diampu oleh dosen-dosen terbaik. Kami mempunyai 50% dosen akademisi dari Politeknik LP3I dan 50% dosen praktisi. Apa itu dosen praktisi? Dosen praktisi adalah orang yang ahli di bidang tertentu dari dunia kerja. Contohnya, misal nanti adik-adik akan bertemu dengan mata kuliah perpajakan, maka dosen yang akan mengajar adalah dosen praktisi. Beliau adalah orang yang bekerja pada perusahaan tertentu di bidang pajak. Adik-adik akan mendapatkan kegiatan soft skill berupa achievement motivation training, seminar-seminar yang disediakan juga unit kegiatan mahasiswa dari berbagai bidang. Selanjutnya, setiap mahasiswa Politeknik LP3I Kampus Cirebon akan mengikuti sertifikasi di bidang komputer, bahasa Inggris, dan 2 sertifikasi sesuai dengan prodi yang diambil. Apa sih gunanya sertifikat keahlian tadi? Nah, ketika adik-adik sudah memiliki sertifikat keahlian, maka di mata perusahaan, adik-adik akan dianggap sudah mahir dalam bidang tersebut, sudah ahli gitu ya. Lalu, adik-adik akan diproses magang dan penempatan kerja. Kapan penempatan kerja ini diberikan? Adik-adik di Politeknik LP3I Kampus Cirebon akan mulai diproses penempatan kerja di semester 5. Ditempatkan bekerja sebelum lulus dan sebelum diwisuda ya. Nah, training soft skill apa saja sih yang nanti akan adik-adik dapatkan? Pertama adalah tentang life map, lalu mentoring agama, problem solving, dan critical thinking. Teknik menghadapi wawancara, service orientation, employment letter, dan negotiation. Yuk, kenali masa depan adik-adik bersama LP3I. Di LP3I, kami mengelompokkan individu berdasarkan pada minat, bakat, dan sifat yang disesuaikan dengan program studi di Politeknik LP3I. Atau kami sebut dengan tribe. Ada tribe bisnis, komunikasi, finance, teknologi, dan engineering. Untuk mengetahui tribe yang tepat, adik-adik dapat mengikuti kuis di link berikut nih, https://bit.ly/quiz-lp3i. Atau nanti dapat menghubungi kakak-kakak dari Politeknik LP3I Kampus Cirebon untuk dibantu prosesnya ya. Bayar nggak kak? Nggak. Spesial buat adik-adik yang menonton video ini kami gratiskan. Gratis ya. Nah, untuk anak bisnis, prodi yang dibuka yaitu administrasi bisnis dengan akreditasi unggul atau A. Pada prodi administrasi bisnis, kita akan mempelajari kegiatan operasional bisnis perusahaan, memahami mekanisme teknologi dan cara transaksi dalam dunia bisnis, memahami manajemen penjualan yang berbasis pada teknologi. Lantas seperti apa prospek kerja bagi lulusannya prodi administrasi bisnis? Yang pertama sebagai administration officer, digital marketer atau tenaga pemasar digital. Ini yang lagi dibutuhkan di masa sekarang nih ya. Semua transaksi jual beli sebagian besar sudah dilakukan secara online atau digital. Maka sangat dibutuhkan digital marketer, entrepreneur, dan asisten manager. Selanjutnya
prodi akuntansi dengan akreditasi baik sekali atau B. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita akan mempelajari siklus dan transaksi akuntansi untuk perusahaan jasa dan industri. Prosedur perhitungan dan pelaporan pajak pribadi dan perusahaan, mempelajari tentang budgeting, teori dan praktek, serta mempelajari auditing. Lalu mempelajari aplikasi komputerisasi bidang akuntansi dan perpajakan. Bagaimana prospek karir dari lulusan prodi akuntansi ini? Yang pertama, bisa sebagai teknisi akuntansi, meliputi posisi jabatan accounting officer, tax officer, account officer, budgeting officer, asisten atau junior auditor atau anggota pemeriksa. Selanjutnya ada prodi manajemen informatika. Ini juga sudah terakreditasi baik sekali atau B. Apa saja yang akan kita pelajari nanti? Pertama, belajar desain dalam sistem komputer sesuai dengan kemajuan perusahaan saat ini ya. Adik-adik akan menguasai skill sistem informasi melalui perangkat berbasis web dan Android. Memahami sistem jaringan komputer berbasis LAN dan WAN. Bagaimana prospek karir bagi lulusannya? Ya, bagi lulusan prodi manajemen informatika, yang pertama sebagai junior web programmer, junior mobile programmer, UI UX designer atau network administrator. Nah, berikut adalah lulusan yang sudah berani punya skill. Adakah alumni dari sekolah adik? Jika belum ada, semoga 2 tahun yang akan datang adik-adik yang menjadi salah satunya yang ditempatkan bekerja oleh Politeknik LP3I Kampus Cirebon di perusahaan yang besar dengan gaji yang besar. Amin ya. Nah, berikut adalah program jurusan secara singkat yang tersedia di Politeknik LP3I Kampus Cirebon. Mari bergabung mengikuti jejak kakak-kakak yang sudah berhasil sukses bersama Politeknik LP3I Kampus Cirebon. Berikut adalah kakak-kakak Education Consultant dari Politeknik LP3I Kampus Cirebon. Yang pertama ada Kak Rasidi, Kak Herman, Kak Mia, Kak Farhan, dan Kak Mastani. Spesial nih untuk adik-adik yang menonton video ini, kami menyediakan UTBK gratis. Caranya dengan mengirimkan pesan ke nomor WhatsApp Center ya, dengan format nama lengkap, jurusan di sekolah ya, lalu asal sekolahnya, dan motivasi ikut serta tryout UTBK yang diselenggarakan oleh Politeknik LP3I Kampus Cirebon, lalu dikirim ke nomor WhatsApp Center di 08996 556 444. Dapatkan beasiswa puluhan juta rupiah dengan mengisi kuesioner berikut ini ya. Terima kasih, saya Rini Marlianita pamit.